Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Zahariyah, mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang dengan jurusan Sejarah Peradaban Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan rencana proposal dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Retorika Sejarah. Inilah judul rencana proposal yang akan saya presentasikan dalam video ini, yaitu sejarah dan kondisi ekonomi pedagang Pasaraya Padang ketika pindahnya Terminal Lintas Andalas dan Guan Hawat tahun 1959 sampai 2005. Pembahasannya adalah yang A, latar belakang masalah. Pasaraya Padang adalah pasar tradisional terbesar yang menjadi pusat perdagangan utama di Kota Padang. Keberadaan Pasaraya Padang ditunjang dengan keberadaan dua buah terminal yang berada dekat dari lokasi. Di antaranya Terminal Lintas Andalas sebagai terminal antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi, dan Terminal Guan Hawat sebagai terminal angkutan kota. Keberadaan pasar dan terminal seperti hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, sehingga pasar ramai dikunjungi. Tidak hanya pengunjung dalam kota, tetapi juga dari luar kota, karena akses transportasi yang lancar dengan adanya terminal. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pendapatan pedagang. Kondisi ini pun mulai berubah ketika keluarnya kebijakan pemerintah dengan mematikan fungsi Terminal Lintas Andalas dan Terminal Guan Hawat pada tahun 1999. Yang B adalah rumusan dan pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana sejarah Pasaraya Padang dan Terminal Lintas Andalas serta Terminal Guan Hawat. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak buruk terhadap perkembangan Pasaraya Padang. Yang ketiga, apa saja yang melatar belakangi dipindahnya Terminal Lintas Andalas dan Terminal Guan Hawat. Yang keempat, kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan mematikan fungsi Terminal Lintas Andalas dan Terminal Guan Hawat. Yang kelima, bagaimana pengaruh dipindahkannya Terminal Lintas Andalas dan Terminal Guan Hawat. Yang C, batasan masalah. Pertama, batasan spasial, yaitu batasan tempat dari penelitian ini hanya melingkupi daerah Terminal Pasaraya Padang. Ini sesuai dengan judul proposal di atas, yaitu sejarah dan kondisi ekonomi pedagang Pasaraya Padang ketika pindahnya Terminal Andalas dan Guan Hawat. Yang kedua, batasan temporal. Ini merupakan batasan waktu untuk penelitian, dan penulis memberikan batasan waktunya sejak tahun 1999 sampai 2005. Yang ketiga, batasan tematis, yang terbatas pada pembahasan proses sejarah berdirinya dan kondisi ekonomi masyarakat Pasaraya Padang. Yang D, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian A, untuk mengetahui sejarah Terminal Lintas Andalas dan Terminal Guan Hawat. Yang B, untuk mengetahui kondisi ekonomi pedagang Pasaraya Padang. 2. Kegunaan penelitian. A, secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai kehidupan sosial ekonomi pedagang di Pasaraya Padang, serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi sekaligus sebagai bahan masukan bagi dinas dan instansi terkait erat hubungannya dengan penelitian sejarah ini. B, secara praktis. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan sekaligus acuan bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian sejarah khususnya mengenai sosial ekonomi pedagang di Pasaraya Padang. E, penjelasan judul. Pertama, maksud dari sejarah. Sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang mempunyai bukti dan fakta-fakta sejarah. Sejarah juga terbagi dua, yaitu sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai kisah adalah sejarah dalam pengertian subjektif, karena peristiwa masa lalu itu telah menjadi pengetahuan manusia.
Sedangkan sejarah sebagai peristiwa adalah sejarah sebagai objektif, karena peristiwa masa lalu itu sebagai kenyataan yang masih di luar pengetahuan manusia. Yang kedua, maksud dari kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Yang ketiga, maksud dari pedagang. Pedagang yaitu seseorang yang melakukan jual beli. Pedagang adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penengah atau distribusi suatu barang yang dihasilkan dari sektor ekonomi, yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Yang keempat, maksud dari pasar raya Padang. Pasar adalah tempat yang berfungsi sebagai transaksi antara penjual dan pembeli. Pasar Raya Padang merupakan pusat perekonomian masyarakat Kota Padang, sekaligus pusat bagi pasar yang lain di Kota Padang maupun di Sumatera Barat. Yang kelima, maksud dari Terminal Lintas Andalas dan Terminal Guan Hawat. Terminal Lintas Andalas yaitu terminal untuk angkutan umum, sedangkan Terminal Guan Hawat adalah terminal untuk angkutan kota. Yang keenam, maksud dari tahun 1999 sampai 2005. Tahun 1999 merupakan tahun dipindahkannya Terminal Lintas Andalas dan Guan Hawat. Tahun 2005, tahun dibangunnya pusat perbelanjaan Plaza Andalas dan sentral pasaraya di bekas Terminal Guan Hawat. Yang F, metode penelitian. Pertama, heuristik, yaitu tahap pengumpulan data dengan mencari sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. B. Kritik sumber, bertujuan untuk memastikan kebenaran dan mencari keaslian sumber, berupa kritik ekstern untuk mendapatkan otentitas dan kritik intern untuk mendapatkan kredibilitas. Yang ketiga, sintesis. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar terjadinya suatu peristiwa, sedangkan faktor internal merupakan fakta-fakta yang berasal dari dalam terjadinya suatu peristiwa. Yang G adalah sistematika penulisan. Bab pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan dan pertanyaan penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, sistematika penulisan, serta daftar bacaan. Bab kedua, monografi Pasaraya Padang. Berisikan tentang sejarah singkat berdirinya dan keadaan geografis Pasaraya Padang. Bab ketiga, sejarah dan ekonomi pedagang Pasaraya Padang ketika pindahnya Terminal Andalas dan Guan Hawat. Berisikan tentang sejarah berdirinya, fungsi Terminal Andalas dan Guan Hawat, dan keadaan ekonomi masyarakat di sekitar Terminal Andalas dan Guan Hawat. Bab keempat, perubahan ketika pindahnya Terminal Andalas dan Guan Hawat. Berisikan tentang perubahan pada ekonomi masyarakat Pasaraya Padang dan faktor-faktor yang menyebabkan pindahnya Terminal Andalas dan Guan Hawat. Bab kelima, penutup. Berisikan tentang kesimpulan dan saran. Yang H, daftar bacaan. Pertama, dari buku. Nama pengarangnya Dudung Abdurrahman dengan judul Metode Penelitian Sejarah, terbitan di Jakarta tahun 2007. Nama pengarangnya Mas Adi dan Gufron yang berjudul Fikih Muamalah Kontekstual, terbitan Jakarta tahun 2002. Nama pengarangnya Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Iver yang berjudul Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok tahun 1985. Yang kedua, dari skripsi, ditulis oleh Virgi Anggraini dengan judul Kondisi Ekonomi Pedagang Pasaraya Padang pasca pindahnya Terminal Lintas Andalas. Ditulis pada tahun 2015, Program Pendidikan Sejarah Stekip PGRI Sumbar.
ditulis oleh Mary Eriawati dengan judul Pasar Raya Padang Pasca Gempa dan Dampaknya Terhadap PKL. Itulah presentasi dari saya tentang rencana proposal mata kuliah Retorika Sejarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.